Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua siswa di kelas kita hadir? Hadir, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang akhlak tercela. Semua anak-anak buka bukunya agar kita memulai pembelajaran. Yang pertama itu adalah ria. Yang kedua nifaq. Yang pertama ria. Siapa yang tahu apa artinya ria? Angkat tangan. Ya, Ira. Pamer. Ria artinya Pamer. Jadi kalau secara istilah, ria itu adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Siapa yang bisa kasih contoh orang yang ria? Nggak ada? Ibu di sini akan memutar satu video. Dari sini kalian harus bisa mengambil apa yang dimaksud sama video tersebut ya. Nampak semua? Ada yang tahu apa maksud dari video ini? Yura? Coba jawab. Apa maksud dari video ini? Pamer ibadah agar dilihat sama orang lain. Jadi anak-anak semua, kita itu sebagai manusia tidak boleh bersifat ria. Karena ria itu merupakan salah satu syirik kecil. Syirik itu apa? Syirik itu menduakan Tuhan. Jadi ria ini adalah salah satu perbuatan dari syirik kecil. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan ini maka akan mendapatkan dosa. Jadi sifat ria itu tadi apa? Pamer. Jadi secara istilah sifat ria atau sifat pamer itu adalah memperlihatkan atau menunjukkan sesuatu barang atau perbuatan baik yang kita lakukan agar tujuannya dilihat oleh orang lain. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari sifat ria tadi. Ciri-ciri perbuatan ria itu tadi, dia kalau misalnya beribadah itu
nifaq atau munafik ini harus dibuang jauh-jauh. Jadi dalam sifat tercela nifaq ini ada dua kategori atau ada dua jenis. Yang pertama itu adalah nifaq nggak ada alnya. I'tiqadi. Yang kedua nifaq amali. Coba baca ya. Satu. Nifaq i'tiqadi. Yang kedua Nifaq amali. jadi pengertian dari yang nifaq i'tiqadi ini adalah perbuatan yang menyatakan dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kenyataannya dalam hatinya itu dia sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia sedekah, dia sholat, dia berbuat baik kepada orang lain, dia ibadah yang lain. Tetapi dalam hatinya itu tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nifaq amali. Jadi nifaq amali itu adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Jadi apapun yang diperbuatnya itu semuanya munafik, lain di hati, lain apa yang dikerjakannya. Oke anak-anak, ngerti? Kemudian yang ketiga itu ada ciri-ciri perbuatan dari nifaq. Yang pertama, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kalau ada anak-anak di sini semuanya yang malas untuk mengerjakan sholat, berarti kalian semua munafik. Makanya jangan malas-malasan. Ciri-ciri yang kedua adalah hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan dunia semata. Jadi anak-anak semua, kita hidup di dunia ini tujuannya itu bukan dunia, tapi tujuannya adalah akhirat. Jadi anak-anak hidup di dunia ini jangan sekali-sekali hanya mencari kenikmatan di dunia. Ciri-ciri yang ketiga adalah terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji dan khianat. Jadi siapa di sini yang pernah bohong? Siapa di sini yang pernah bohong? Semua pasti pernah bohong. Ayo di tangan. Semua pasti pernah bohong. Sekecil apapun kebohongan yang kita lakukan, itu termasuk perbuatan yang munafik. Ya kan? Munafik kan? Siapa di sini yang mau dibilang munafik? Nggak ada. Jadi kalau misalnya anak-anak semua pernah bohong, ingkar janji, khianat sama kawan-kawannya, itu termasuk perbuatan nifaq. Jadi nanti ke depannya mau sama siapapun, apalagi sama orang tua, nggak boleh kita berbohong, nggak boleh berbohong, nggak boleh nggak nepati janji. Misalnya gini, contohnya kalau ibu kasih kayak gini, si Hani ngajak si Ira pergi ke pekan. Rupanya katanya Ira, iya nanti jam 2 kita pergi ya. Ya, kata Ira. Oke, kata si Hani. Habis itu udah jam 2, Hani nungguin si Ira. Kok nggak datang lah si Ira ini kan, dibilang gitu. Sampai malam si Hani nunggu Ira, nggak ada kabar. Itu namanya ingkar janji, ya kan? Ingkar janji, nggak ada pati janji dia kan? Katanya udah janji pergi ke pekan jam 2, rupanya nggak datang. Itu juga namanya ingkar janji. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Ini maksudnya tidak mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Allah, perbuatan baik yang disuruh oleh Allah, dan tidak bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang sama Allah. Misalnya apa ya? Misalnya apa? Siapa yang contoh nggak bisa ngejauh dari larangan Allah? Misalnya mencuri. Siapa sih yang pernah nyuri uang mamanya walaupun gopek? Ada tangan. Pernah pasti, semua pernah nih. Uang gede. Ada kan?
memperlihatkan perbuatan yang lain agar diperlihatkan oleh yang lain, agar dianggap baik oleh orang lain. Kemudian pengertian dari nifaq munafik. Kalau banyak orang bilang kayak gini, tidak sama antara perkataan, perbuatan dan yang di hatinya, tidak sama. Itu namanya munafik. Jadi jangan sekali-sekali kita berbuat ria dan nifaq atau munafik. Jadi di sini siapa yang mau nanya sama ibu? Coba ayo beri tangan. Siapa yang pernah nanya ya? Coba kira. Mau nanya tadi contohnya kurang jelas, kalau jelaskan. Contoh ria. Contoh ria tadi misalnya tadi dalam video udah kita lihat. Misalnya kalau sholat duha kan? Misalnya si dai sholat duha di masjid. Udah salam, dia buka HP, buat status alhamdulillah baru sholat duha. Yuk, gitulah. Yuk, kita semua sholat duha. Niatnya si dai tadi itu mau pamer sama orang lain agar orang lain tahu kalau dia melakukan sholat duha. Kemudian contoh lagi sedekah. Sedekah itu apa? Berbagi. Jadi contoh dari perbuatan dia dalam hal sedekah. Misalnya si Aira memberikan sedekah kepada orang miskin, tetapi tujuannya begini dia, sedekah sambil di selfie, kan banyak kan? Sedekah, ayo Pak selfie dulu biar saya upload. Dia apa? Agar orang-orang tahu dia berbuat kebaikan, dia bersedekah kepada orang yang tidak membutuhkan. Itu contoh dari dia. Oke anak-anak semua udah paham? Sudah, Bu. Jadi ada lagi yang mau nanya? Iqbal mau nanya? Enggak. Berarti udah paham ya? Udah. Tadi apa? Ria adalah? Pamer. Buat dulu Ria adalah? Pamer. Coba ikuti ibu. Ria adalah? Memperlihatkan atau menunjukkan sesuatu perbuatan atau barang yang baik dengan tujuan agar dinilai baik oleh orang lain. Baik, semua udah paham tentang ria? Tentang nifaq ada yang ingin bertanya? Nggak ada, berarti udah paham. Baik anak-anak semua, kita udah berada di penghujung pembelajaran. Jadi di sini ibu mau nanya, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari ria? Saya Bu, yang berdiri gerak. Ia adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Sudah paham ya Jura ya, dan yang lain-lain udah paham kan? Kemudian siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari nifaq? Saya Bu. Ya, Peri. Nifaq adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafiran adalah dalam hatinya dan mengungkapkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Ya, tepuk